Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan, pendekatan dari segi ciri khas, perilaku, perseorangan, dan segi sifat yang beranggotakan Haji Bayu Satrio, Andri Lukman, Hardi Asadillah, Al Faruq, Sali Soleha, serta Sena Muhammad Anwar. Yang pertama, saya akan memaparkan bagian-bagian atau slide-slide yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok 6. Yang pertama ada slide 1 sampai 3 oleh Sali Soleha, slide 4 oleh Andri Lukman, slide 5 oleh Aji Bayu, slide 6 oleh Hardi, slide 7 sampai 8 oleh Sena. Baik, untuk mempersingkat waktu, dimulai dari slide pertama sampai slide 3 oleh Sali Soleha. Baik, terima kasih. Langsung saja ke poin pertama. Itu di sini ada kepemimpinan, itu leadership, proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Di sini ada teori kepemimpinan, itu yang pertama perilaku kepemimpinan. Ini maksudnya itu seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Nah, di sini pun ada pemimpinan tinggi, itu maksudnya yang mempunyai jabatan seperti direktur, kepala biro, atau yang lain-lain. Nah, terus yang di sini itu ada putaran karyawan paling rendah, terus yang keduanya tingkat kepuasan tinggi. Terus di sini ada pemimpinan rendah, itu biasanya karyawan biasa yang tidak memiliki jabatan tinggi seperti bawahan. Nah, terus di sini yang pertama ada pertimbangan dan tinggi dalam struktur pemakarsaan, yang kedua mengalami tingkah keluhan, yang ketiga tingkat perputaran dan tinggi di kalangan bawahannya. Nah, dari perilaku kepemimpinan ini kan ada informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Nah, lalu berorientasi pada karyawan itu maksudnya di sini kegiatan memberikan informasi latar belakang kepada para karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan secara memuaskan. Contohnya seperti peraturan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pendekatan studi kepemimpinan oleh Kang Andri. Mangga, Kang. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan ciri, yakni pendekatan ini menekankan pada atribut atau sifat yang ada pada pemimpin. Lalu yang kedua ada pendekatan berdasarkan perilaku, yakni menekankan pada penelitian tentang sifat dari pekerjaan manajerial dan membandingkan perilaku pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Lalu yang ketiga ada pendekatan kekuasaan dan pengaruh. Dengan mempelajari proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya, lalu jumlah dan jenis kekuasaan dan cara kekuasaan tersebut bagaimana digunakan. Lalu yang keempat, ada pendekatan situasional, yakni menekankan pada faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan, sifat lingkungan, dan karakter pengikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Aji Bayu. Silakan. Baik, terima kasih Kang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe pemimpin yang pengrajin atau the craftsman, yaitu seorang pemimpin yang berorientasi pada produksi dan memperhatikan kualitas. Dan yang kedua ada tipe pemimpin pendekar rimba atau the jungle fighter, yaitu tipe pemimpin ini merupakan tipe yang mendapatkan kekuasaan, kemudian kehidupan dan pekerjaan dipandang sebagai rimbanya, dan teman sejawat dipandang sebagai kaki tangan atau musuh. Kemudian yang ketiga ada tipe pemimpin pengusaha atau the company man. Tipe kepemimpinan ini yaitu berorientasi pada kerjasama atau cooperation, kemudian keterikatan atau komitmen, dan kemudian ada keamanan atau security.
Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan pemain atau gamesman. Tipe kepemimpinan ini yaitu merupakan tipe pemimpin yang baru jadi pemimpin, kemudian berkembang dengan cepat atas dasar, kemudian menyukai tantangan, kemudian menyukai kegiatan bersaing, dan pendekatan baru dan segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Hardi. Baik, terima kasih. Dasar kekuasaan, jadi kekuasaan itu sendiri merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah tersebut patuh dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Untuk poin dasar kekuasaan itu sendiri ada 5 poin, yaitu imbalan, paksaan, contoh, jabatan, dan keahlian. Di mana untuk kekuasaan imbalan, yaitu kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Hal ini situasional ya, tergantung kinerja karyawan. Apabila dia berperilaku baik, maka imbalan tersebut akan diberikan, lalu sehingga si karyawan tersebut akan menjadi patuh. Selanjutnya yang kedua adalah paksaan, di mana kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman akibat kinerjanya yang negatif gitu, atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Jadi kalau si karyawan itu berperilaku negatif, maka si karyawan tersebut akan tunduk itu pada atasannya karena takut dipecat akibat perilaku tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah contoh, di mana kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya kepribadian yang menarik atau karisma tertentu. Jadi kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut, sehingga orang yang mengaguminya ingin menjadi seperti orang tersebut. Misalnya, seorang dengan kepribadian menarik sering dijadikan contoh atau model oleh orang lain dalam berperilaku. Selanjutnya yaitu jabatan. Kekuasaan jabatan ini timbul pada diri seorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Sehingga tanggapannya itu orang yang memiliki kekuasaan seperti ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya kekuasaan keahlian atau karena ahli. Jadi kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Misalnya, seorang ahli komputer yang bekerja pada sebuah perusahaan, pasti dia sangat dibutuhkan ya dalam perusahaan, lalu dijadikan orang kepercayaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Sena. Ya, terima kasih Kang Hardi. Selanjutnya yaitu manajer versus pemimpin. Yang dimaksud manajer versus pemimpin adalah perbedaan antara manajer versus pemimpin. Untuk manajer itu ditunjuk, sedangkan pemimpin ditunjuk atau memuncul dari dalam kelompok. Maksud di sini yaitu kenapa manajer ditunjuk? Karena di atas manajer selalu ada pemimpin, sedangkan pemimpin adalah orang yang paling teratas dan biasanya muncul dari dalam kelompok, bukan ditunjuk oleh pemimpin yang lain. Yang kedua, manajer mempengaruhi didasarkan pada wewenang formal dalam posisi, sedangkan pemimpin dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Yang ketiga, manajer tidak membutuhkan keahlian dan kemampuan untuk menjadi pemimpin,
Sedangkan pemimpin tidak membutuhkan keahlian dan kemampuan untuk menjadi manajer. Selanjutnya perbedaan manajer dan pemimpin menurut John Kotter. Manajer, keteraturan. Kenapa manajer memiliki keteraturan? Karena seorang manajer harus teratur dalam mengambil keputusan, tidak seenaknya. Yang kedua, konsistensi. Seorang manajer harus mempunyai konsistensi yang besar. Yang ketiga, mempersiapkan rencana formal. Yang keempat, struktur organisasi. Selanjutnya, pemimpin. Pemimpin harus mempunyai sikap perubahan. Seorang pemimpin harus bisa mempunyai pemikiran untuk bagaimana cara mengubah sebuah perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menginspirasi. Kenapa pemimpin harus mempunyai sifat menginspirasi? Karena pemimpin adalah atasan dari bawahan-bawahannya. Seorang bawahan akan melihat bagaimana sikap pemimpinnya. Makanya dari itu pemimpin disebut menginspirasi. Yang ketiga ada mengatasi rintangan. Yang kelima mengembangkan visi. Yang keempat memonitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Andri. Kesimpulannya adalah tujuan kita belajar teori kepemimpinan yaitu untuk membangun karakter dan melatih skill seseorang. Semakin cepat dilatih, maka semakin banyak dan kuat karakter yang terbentuk serta skill yang dikuasai. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak adalah masa windows of opportunity. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 6, modul 6, yakni tentang kepemimpinan, pendekatan dari segi ciri khas perilaku perseorangan dan segi sifat. Jika teman-teman masih ada yang bingung, bisa bertanya pada media yang sudah tersedia, yakni WhatsApp Group Perilaku Organisasi. Baiklah, seperti itu pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.